Shalom teman-teman Gemah. Kita bertemu lagi dalam ibadah online minggu ini. Kita masih mau bersyukur pada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk dapat mengikuti ibadah online ini. Mari kita siapkan hati kita, buang segala pikiran-pikiran, buang segala kesibukan kita. Kita mau fokus untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita rindu untuk mencari Tuhan, teman-teman. Biarlah ibadah kita ini berkenan di hati Tuhan. Mari kita bersatu dulu, teman-teman. Tenangkan hati, pikiran kita, dan kita mau fokus kepada Tuhan. Segala apa yang kita miliki, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, itu semua berkat kemurahan Tuhan, teman-teman. Kalau kita bisa hidup hari ini juga, Tuhan, itu juga semua berkat kemurahan Tuhan. Kita patut bersyukur. Tuhan masih memberikan kita kesempatan, teman-teman. Katakan terima kasih, Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-Mu, Tuhan. Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan Kau berikan. Terima kasih, Tuhan, untuk pekerjaan kami, untuk studi kami, untuk kondisi saat ini, ya Tuhan. Kau masih memberkati kami, Tuhan. Di tengah kesesakan kami, Engkau tidak meninggalkan kami, Tuhan. Mari teman-teman, kita mau bersyukur pada Tuhan. Semua berkat kemurahan Tuhan. Mari kita nyatakan, kita nyanyikan pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Nyatakan syukur, teman-teman. Terima kasih, Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami, Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat
baik bagiku. Saya mau ajak teman-teman untuk bersyukur. Apa yang kita alami saat ini teman-teman, mungkin di tengah kesesakan seperti ini, tapi Tuhan gak pernah tinggalkan kita teman-teman. Tuhan masih mau melindungi kita teman-teman, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan masih mau memberkati kita, karena Dia tidak henti-hentinya mau memberkati kita teman-teman. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah saat susah maupun saat senang. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita nyatakan bahwa hidup kita semua berkat kemurahan Tuhan. Mari teman-teman, kita angkat pujian sekali lagi. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Makasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yes Lord, yes Jesus, Kau teramat baik bagi kami Tuhan. Seringkali kami kurang bersyukur padamu Tuhan. Kami mau bersyukur saat kami senang saja Tuhan, tapi saat kami susah kami tidak mau bersyukur Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan. Kami mau bersyukur setiap kondisi kami Tuhan. Maupun kami susah, maupun kami senang, kami harus tetap bersyukur pada Tuhan. Segala yang terjadi dalam kehidupan kami, segala apa yang ada dalam kehidupan kami, itu semua berkat kemurahan Tuhan. Kalau kami bisa hidup hari ini Tuhan, kalau kami masih bisa beribadah saat ini, itu juga semua berkat kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, berkati hidup kami Tuhan. Kau lindungi kami Tuhan, agar kami menjadi kemuliaan-Mu Tuhan, menjadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat membalas segala yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Hanya terima kasih yang dapat kami ucapkan Tuhan, dan puji-pujian kami ini ya Tuhan, kiranya berkenan untuk-Mu Tuhan. Ya Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini, agar ibadah kami berkenan dan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami siap untuk melanjutkan ibadah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman Gema, kita mempersiapkan hati kita juga Tuhan untuk menerima firman Tuhan yang akan dilayani oleh hamba-Nya pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau mengenal Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita mau mengenal Dia lebih dekat. Suatu kerinduan dalam hidup kita, mau mengenal Tuhan lebih dalam. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita teman-teman, itu juga suatu kerinduan kita untuk kita dapat mewujudkannya Tuhan, teman-teman. Mari persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, karena kita ada untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Mari teman-teman, kita angkat pujian mengenal
dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ini kerinduan kita, teman-teman, untuk kita mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi, untuk menjadi penyembah-penyembahnya, teman-teman. Mari kita ulangi sekali lagi. Katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, kami terkagum Tuhan. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Kami tersanjung Tuhan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu Tuhan, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Katakan, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ini tekad kita, teman-teman. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi, dan kita mau menjadi penyembah-penyembah-Nya. Mari dengan segenap hati, teman-teman, kita nyatakan tekad kita bahwa kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dengan kesungguhan hati, teman-teman, katakan, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada Tuhan, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kepada hamba-Nya saya persilahkan. Teman-teman, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa.
Ya Allah, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu agar hati kami dan telinga kami terbuka untuk mendengarnya. Dan bukan hanya mendengar, mengertinya, mengingatnya, tetapi mampukan kami juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena seringkali inilah yang paling sulit. Kami mungkin bisa tahu banyak tentang isi Alkitab, tapi seringkali kami sangat sedikit sekali menerapkannya dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Dia adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Biarlah Engkau berkenan berkata-kata melalui dia, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut bibirnya itu bukan sekedar berasal dari kebenaran dirinya, pemikiran dia, tetapi berasal dari Tuhan. Dan Engkau dengan kuasa-Mu hendak pakai untuk membaharui hidup setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman sekalian. Tema kita hari ini adalah pembawa Shalom, yang terambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Matius pasal 5 ayat yang ke-9 saya akan bacakan untuk kita semua. Matius 5 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya ulangi. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya teman-teman terkasih, di beberapa waktu terakhir ini saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita sedang menjalankan ibadah puasa mereka. Dan ada salah satu mungkin kata-kata yang biasa dilakukan, disampaikan mereka ketika menyapa, yaitu Assalamualaikum. Nah kadang-kadang mungkin kita tidak biasa menyapanya kembali atau meresponnya, sehingga kadang-kadang kita berpikir kalau rekan-rekan kita barusan menyapa kita Assalamualaikum, kira-kira kita akan balas apa? Kira-kira kita akan berespon seperti apa? Nah teman-teman terkasih, memang Assalamualaikum itu ini adalah kalimat dalam bahasa Arab, dan sebenarnya maknanya juga sama dengan yang seringkali kita ucapkan di dalam tiap-tiap kebaktian kita. Tapi sayangnya ketika kita ucapkan di dalam kebaktian kita ucapkan dengan tidak lengkap. Ya, kalau rekan-rekan kita menyapa sesamanya, ya, yang seiman dengan mereka, atau kadang-kadang kita juga Assalamualaikum, artinya kiranya damai turun atasmu. Nah sebenarnya kita juga menyampaikan hal yang serupa ketika kita di dalam ibadah kita bilang Shalom. Nah tapi teman-teman, sebenarnya waktu kita bilang Shalom itu baru kata damai. Sebenarnya kalau agak mau lebih lengkap sedikit, seharusnya kita menyapa bukan Shalom, tetapi Shalom Aleichem. Damai sejahtera kiranya turun atasmu. Nah jadi teman-teman, sebenarnya dari bagian ini, kalau kita misalnya disapa dengan kata-kata kalimat Assalamualaikum, maka kita tidak perlu merasa bersalah untuk menjawab Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam, tapi itu mungkin kurang tepat untuk bahasa mereka. Nah tapi memang berkaitan dengan itu juga teman-teman, memang ini nggak mudah. Kenapa? Karena seringkali ini bukan sekedar berkaitan dengan bahasa. Ini bukan sekedar bicara tentang budaya. Jadi kalau Assalamualaikum itu bahasa Arab, budaya Timur Tengah sana. Nah, kalau Shalom Aleichem itu memang bahasa Ibrani, bahasa Israel, Yahudi, tetapi memang biasa identik bukan hanya tentang bahasanya dan orang dari mana, melainkan berkaitan dengan agama tertentu. Sehingga memang kita kalau menyapa mereka dengan kalimat Shalom Aleichem, mungkin mereka akan merasa canggung atau mungkin merasa risih dan seterusnya. Nah, jadi saudara, tapi intinya ketika misalnya ada yang menyapa kita dengan Assalamualaikum, mari kita mengerti dengan penghayatan tadi, bahwa itu adalah doa mereka untuk kita, kiranya damai sejahtera turun atas kita. Nah, saudara, tetapi seringkali bicara tentang damai sejahtera, kita berjumpa atau kita mengalami, bahkan mungkin kita menginginkan damai yang semu,
damai yang semu. Beberapa contoh kira-kira seperti ini, damai semu seperti apa ya? Yang pertama misalnya, ketika teman-teman di perjalanan naik motor atau mobil, kemudian di stop oleh polisi karena ada kemungkinan engkau melanggar aturan. Di situ biasanya, ya semoga engkau tidak ya, tapi biasanya ada orang-orang tertentu yang kemudian karena sesuatu dan lain hal, tidak mau ribet urusan dan lain hal, akhirnya apa? Mereka memberikan yang namanya uang damai. Artinya, salah satu damai yang semu yang sering kali kita alami, kita saksikan, kita upayakan adalah uang damai. Damai karena uang. Kalau ada uang, bisa damai. Ketika nggak ada uang, berantem. Nah, ketika teman-teman kadang-kadang dalam urusan-urusan birokrasi ya, zaman-zaman dulu apalagi, ada uang, semua lancar. Nggak ada uang, sangat ribet, engkau dipersulit. Nah, mungkin juga di rumah begitu. Ada uang, kata-kata kira-kira begini. Ada uang, abang disayang. Nggak ada uang, abang ditendang. Begitulah kira-kira kalau dalam lingkup ya lelucon di Pasutri. Jadi damai kalau ada uang. Damai yang dibeli dengan uang. Begitu uang tidak ada, hilanglah kedamaian itu. Nah, ya silakan slide berikutnya. Ini ya, uang damai, uang sogokan. Nah, tetapi di dalam zaman Alkitab, sebelum Yesus lahir, ada yang namanya istilahnya itu Pax Romana. Kedamaian versi Kekaisaran Romawi. Dan salah satu pengusungnya adalah Kaisar Agustus. Nah, jadi Kaisar Agustus ini hadir di tengah-tengah dunia memerintah Romawi waktu itu. Dia sedang mempropagandakan yang namanya Pax Romana. Kedamaian yang dihadirkan melalui kerajaan atau kekaisaran Romawi. Nah, kenapa ini akan menjadi sebuah kedamaian yang semu? Karena begini, kedamaian yang dihadirkan di sini adalah kedamaian yang karena adanya power, adanya kekuatan, paksaan, dan ketakutan. Jadi intinya kita nggak akan berani melawan karena apa? Ada sosok yang lebih tinggi, lebih kuat, lebih besar dari kita sehingga apa? Yaudah kita damai aja deh. Daripada habis disikat oleh dia, daripada kita dimusnahkan, dibantai, dihabisi, yaudah damai aja. Artinya damai hadir karena ada paksaan, ada ketakutan, ada intimidasi. Dan hal ini mungkin bisa terjadi juga di dalam relasimu, di tengah-tengah keluargamu. Keluargamu mungkin seolah-olah nampak damai, tenang, tidak ada konflik. Tetapi jangan-jangan karena apa? Karena ada yang begitu otoriter di sana, ada yang begitu galak, memaksa di sana, marah-marah terus di sana. Akhirnya apa? Daripada berantem terus, yaudah deh, kami ngalah aja. Daripada diomelin terus, lebih baik yaudah kami nurutin aja. Ini damai yang semu. Bukan damai sejati, damai karena ketakutan. Nah, tapi ada juga damai yang ketiga, yaitu apa? Damai versinya kura-kura. Ketika ada masalah, langsung ngumpet, langsung bersembunyi. Nah, ketika dia bersembunyi, bisa dibilang aman, tenang, karena apa? Ya, diasumsikan bahwa tempurung kura-kura ini salah satu ya pelindung yang cukup kuat dan keras untuk dia bisa aman dari predator. Nah, kadang-kadang kita juga seperti itu, bukan? Kita jadi orang yang mungkin sepertinya hidupnya damai karena apa? Kita menghindari konflik. Kita nggak berani konflik. Kita selalu kabur dari masalah. Nah, teman-teman, mungkin ini juga yang kau alami ketika di rumah. Ketika berantem dengan orang tua, apa yang kamu lakukan? Mungkin kamu kabur, masuk kamar. Atau mungkin apa? Kamu keluar dari rumah, nginep atau main di rumah temanmu. Itu bukan damai sejati, teman-teman. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, kalau begitu damai sejati itu seperti apa? Apakah damai sejati ini bicara tentang hati tenang, lega, gak ada konflik sama orang lain? Nah, ternyata tidak, teman-teman. Kenapa? Saya kutip satu kalimat dari seorang hamba Tuhan bernama John Stott. Dia sudah meninggal, tetapi kalimatnya sangat baik sekali. Dia katakan begini, "Joy and peace are not suitable as goals of human pursuit, because they are byproducts of love."
Sukacita dan damai sejahtera itu nggak cocok menjadi tujuan pengejaran hidup seorang manusia. Kenapa? Karena itu semua adalah hasil dari cinta. God gives joy and peace not to those who pursue them. Allah memberikan damai sejahtera dan sukacita bukan kepada mereka yang mengejar sukacita dan damai sejahtera, but to those who pursue Him in love. Tetapi kepada mereka yang mengejar Allah di dalam cinta, di dalam kasih. Artinya kita nggak akan bisa memisahkan damai dengan cinta. Engkau akan mengalami kedamaian ketika ada cinta di sana. Engkau akan merasakan ada ketenangan ketika ada kebaikan yang kamu alami di sana. Sehingga kita nggak akan bisa pisahkan damai dan kasih. Nah, makanya teman-teman, kita bersyukur bahwa di dalam Alkitab berbahasa Indonesia, kata shalom dalam bahasa Ibrani ataupun kata eirene dalam bahasa Yunani, ya shalom itu bahasa Ibrani terjemahan Alkitab bahasa Perjanjian Lama ya, Perjanjian Lama itu bahasa aslinya dari Ibrani dan Aram. Kata damai sejahtera dari kata shalom. Nah, Alkitab Perjanjian Baru kita itu bahasa aslinya adalah Yunani. Kata damai sejahtera diterjemahkan dari kata eirene. Nah, tapi kadang-kadang kata damai ini atau eirene atau shalom ini kadang-kadang kalau cuma diterjemahkan sebagai damai, itu sepertinya ada hal yang tidak termasuk makna di dalamnya. Nah, kita bersyukur Alkitab kita berbahasa Indonesia menggunakan dua kata, yaitu apa? Damai sejahtera. Artinya shalom bukan sekedar ketika kita nggak berantem sama orang lain. Shalom bukan berarti ketika kita nggak ada masalah. Shalom bukan berarti kita tenang hatinya, enggak. Atau orang lain tenang hatinya, enggak. Tetapi bicara tentang damai sejahtera memang benar. Yang pertama ada ketenangan. Tenang, nggak ribut. Tetapi kalau tenang nggak ribut, seolah-olah kita diam saja, kita pasif saja. Nah, ketika dikatakan damai sejahtera, berarti ada hal yang kedua, itu apa? Ada kesejahteraan. Ada kebaikan yang kita alami atau yang kita berikan kepada orang lain. Oleh karena itu saudara, makanya kita mesti hati-hati juga ketika kita di dalam ibadah, kita menyapa jemaat shalom. Meskipun harusnya kalau bisa lebih lengkap ya. Shalom aleichem. Nah, ketika kita melihat ada orang yang mungkin sedang ada masalah, pergumulan, kesedihan, kemudian dia tidak merespon dengan cukup lantang shalom dari kita, jangan kita kemudian memaksa dia untuk ayo semangat dong, bilang shalom, ada damai nggak? Nah, kembali jangan jadi damai yang dipaksakan. Nah, jadi saudara, ketika kita mengharapkan adanya kedamaian, kita juga mengharapkan orang itu mengalami kebaikan, kasih, kesejahteraan. Nah, jadi teman-teman, dari sinilah kita mulai coba mengevaluasi apakah engkau mengalami damai di rumah, damai dalam relasi. Nah, dan kita di dalam bagian ini, di dalam Matius 5 ini dikatakan, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Ini bukan maksudnya orang yang membawa damai itu adalah anak-anak Allah, tetapi ini adalah kira-kira pembawa damai itu adalah ciri-ciri dari anak-anak Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang menghadirkan damai. Nah, oleh karena itu teman-teman, kalau misalnya di keluargamu, di rumahmu, ada orang yang menjadi pembuat onar, mungkin lama-lama akan dibilang dasar anak setan, gitulah kira-kira. Nah, jadi teman-teman, inilah situasi yang kita hadapi dan coba kita mengerti bagaimana kita mengerindukan adanya damai, karena kita sedang mengharapkan adanya kehadiran Allah yang membawa damai itu. Nah, teman-teman, sekarang mari kita coba mengaitkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita di sini mayoritas istilahnya ya di rumah aja, belajar dari rumah, mungkin juga ada yang bekerja dari rumah, dan sisanya ya kita di rumah semua. Mau keluar rumah agak sulit, mungkin juga mager. Nah, dengan kita di rumah aja, pertanyaannya apakah kita mengalami damai saat kita di rumah? Disinilah seringkali menjadi kesulitannya. Kita bukannya berdamai dengan orang tua, dengan kakak dan adik kita. Seringkali yang terjadi malah apa?
Karena kita terus-menerus di rumah aja, berbagai aktivitas di rumah aja, kemudian akhirnya terjadi ada hal-hal yang sama yang kita sedang inginkan bersama. Baik orang tua menginginkan sesuatu hal, misalnya mau nonton TV, remote-nya satu, dia pengen nonton channel yang satu, kita pengen channel yang lain. Akhirnya terjadi apa? Bertengkar. Jadi di rumah bukannya ada kedamaian, tetapi pertengkaran. Atau kalau tidak ada pertengkaran, mungkin yang terjadi adalah saling dingin, tidak peduli satu sama lain. Asalkan kamu tidak ganggu saya tidak akan ganggu kamu. Dingin. Ini damai semua. Nah, tetapi teman-teman hati-hati, jangan-jangan kita sedang mempraktikkan damai yang lebih parah lagi. Itu apa? Kita damai sama iblis. Kita santai-santai aja dengan setiap godaannya dia. Kita damai dengan dosa. Kita bersahabat, kita bersenang-senang melakukan dosa. Lakukan dosa terus-menerus. Kenapa? Karena nggak ada yang larang, nggak ada yang ngomelin. Ketika semua masing-masing dingin satu sama lain, semua asik dengan dirinya masing-masing, dengan berbagai kegiatannya, keinginannya, gadgetnya, dan seterusnya, kita justru kemudian asik berdamai dengan dosa. Ini damai yang salah. Nah, kalau begitu teman-teman, ketika hari ini dikatakan berbahagialah mereka, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai? Nah, memang ketika damai muncul simbol seperti ini, saya mencoba mencari referensinya, tetapi setidaknya ada satu referensi yang menyatakan bahwa sebenarnya meskipun ini adalah simbol damai, tapi sebenarnya katanya ya, ini adalah berasal dari salib terbalik yang dipakai oleh Petrus. Ketika Rasul Petrus mau dihukum mati pada zaman pemerintahan Kaisar Nero, dia ketika mau disalib, dia katakan, saya tidak layak disalib seperti Kristus Tuhanku. Salib saya terbalik. Terbalikkan salib saya. Salibkan saya dengan kepala di bawah, kaki di atas. Nah, jadilah salib dengan kepala horizontal yang agak di bawah. Nah, kemudian ketika Rasul Petrus sudah mati, tersalib, dia sudah kemudian mayatnya disingkirkan. Nah, konon katanya Kaisar Nero ketika satu kali berjalan-jalan, dia melihat salib terbalik ini. Ya, konon katanya Nero ini orang yang cukup gila ya. Dia kemudian kesal dan marah, akhirnya dia patahkan kedua palang horizontal itu sehingga posisinya tidak lagi lurus tetapi agak menyimpang. Nah, tapi teman-teman, entah benar atau tidak, asal usul dari simbol ini berasal dari salib terbalik yang dipakai oleh Simon Petrus. Tetapi dari sini kita akan melihat ada maknanya. Bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai. Nah, teman-teman, ketika di sini dikatakan berbahagialah mereka atau berbahagialah orang-orang yang membawa damai, ya, pembawa damai. Nah, di dalam bahasa aslinya yaitu adalah eirenopoioi. Ada kata eirene, ada poieo dalam bentuk tunggalnya. Jadi sebenarnya membawa damai atau pembawa damai itu lebih tepatnya bukan hanya membawa, tetapi membuat, mengcreate, mengupayakan kedamaian. Nah, jadi teman-teman dari sini menunjukkan bahwa ternyata ayat ini begitu sulit. Kita bukan hanya membawa damai, istilahnya ada damai sudah ada, tetapi kita mengcreate dari sesuatu yang gak ada menjadi ada. Itu artinya apa? Artinya aplikasinya adalah kira-kira yang pertama begini. Ada dua hal. Yang pertama adalah ketika kita sedang konflik bermusuhan dengan sesama kita, mungkin itu orang tua kita, kakak adik kita, teman kita. Nah, ayat ini bilang, berdamailah dengan sesamamu. Nah, untuk kita bisa berdamai dengan sesama, berarti kita yang harus inisiatif terlebih dahulu. Kita tidak mungkin mengharapkan dia yang mengambil inisiatif, kemudian kita ibaratnya membawa itu ke dalam relasi. Kita yang upayakan. Entah itu konflik kita yang membuat masalah terlebih dahulu atau dia duluan yang membuat masalah. Dalam hal ini, berdamailah dengan sesamamu. Dan bahkan di dalam ayat-ayat berikutnya, kalau nanti teman-teman baca, ketika misalnya engkau dalam konteks dalam Matius 5 itu, ketika ada orang yang sedang bersiap-siap ibadah
hendak mempersembahkan kurban kepada Allah, terus teringat sesuatu yang mungkin ya, belum tentu terjadi. Ada masalah di hati saudaramu, sesamamu, bahwa mungkin dia sakit hati dengan kamu, tapi masih katakan kemungkinan. Nah, di dalam ayat itu dikatakan, tinggalkan dulu korbanmu, berdamailah dengan dia. Bayangkan, ketika mungkin ada orang yang sakit hati dengan kamu, jangan lanjutkan dulu ibadahmu itu. Tuhan bukan sekedar mementingkan korbanmu. Tuhan ingin agar relasimu dengan Tuhan itu dicerminkan juga dengan sesama. Jadi berdamai dengan sesama. Dan yang kedua, maknanya adalah ketika ada dua pihak yang bertikai, yang berselisih, yang bertengkar, engkau membuat damai, meng-create damai, artinya apa? Engkau memperdamaikan mereka. Nah, ini juga bukan hal yang mudah. Teman-teman, ketika setiap kita mayoritas di rumah aja, demikian juga saya dan keluarga di rumah aja, ya ada kalanya, ya anak saya, Yosafat, ya marah-marah dengan istri saya atau ibunya, dan sebaliknya. Kadang-kadang saya lepas mungkin dari pengamatan saya, tiba-tiba mereka udah langsung berantem, tiba-tiba Yosnya udah mulai nangis, dia ngadu sama saya. Nah, ketika dia ngadu saya bingung. Saya harus apa? Apakah mungkin saya harus marah-marahin istri saya? Jangan gitu dong, berani sama anak kecil, berani sama saya dong. Nah, mungkin jangan gitu juga. Tapi teman-teman, kadang-kadang saya dalam posisi yang sulit. Sehingga apa yang harus saya lakukan? Saya nggak akan langsung cepat-cepat membela anak saya dan memarahi istri saya, tetapi saya harus dengar dulu versi dari istri saya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Nah, teman-teman, situasi kita kadang-kadang tidak seperti ini. Ketika misalnya ada teman kamu berantem dengan yang lain, engkau dengar kisahnya dia. Kadang-kadang kita nggak akan seperti itu, tapi apa? Kita langsung belain teman kita dan dasar tuh emang dia jahat, langsung musuhin dia. Itu terjadi. Padahal belum tentu temanmu yang sharing itu yang benar. Jangan-jangan setiap kita mungkin punya kesalahan di satu dan lain hal, tetapi ya akhirnya ada yang cukup fatal, ada yang tidak. Nah, tapi situasi ini yang membuat kita sulit untuk bisa baik berdamai dengan sesama ataupun memperdamaikan sesama yang sedang berselisih atau bertengkar. Bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai? Nah, jawabannya adalah dengan meneladani Kristus. Meneladani Kristus. Nah, kalau dalam gambar ini nampaknya tidak cocok ya. Kristus yang sepertinya tidak ada damainya di situ. Ya, marah-marah. Bukan berarti nggak boleh marah. Nah, tetapi teman-teman dalam Efesus 2 ayat 14 sampai 15, saya akan bacakan. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 dan 15. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ketika ada dua pihak yang berseteru, karya Kristus di kayu salib itu membuat manusia bisa berdamai dengan sesamanya. Teladani Kristus. Nah, teladan apa yang ditunjukkan dalam bagian ini? Di ayat 15 dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia. Artinya apa? Ada pengorbanan. Inilah yang membuat kita sulit untuk bisa mengalami kedamaian, mengupayakan kedamaian. Kenapa? Harus ada pengorbanan. Termasuk ketika tadi ada simbol peace, damai, yang kemungkinan berasal dari salib terbalik yang dipakai oleh Simon Petrus. Artinya apa? Di balik kedamaian itu ada pengorbanan yang sudah terjadi sebelumnya. Ini yang sulit. Setiap kita mungkin pengen kedamaian, tetapi untuk menjadi pembawa damai, setiap kita belum tentu mau. Kenapa? Ada risiko. Kita harus berkorban. Kecenderungannya kita pengen korbankan orang lain untuk diri kita. Nah, jadi teman-teman, disinilah kesulitan kita.
Kalau engkau ingin berdamai, harus bersedia berkorban. Pertanyaannya, apa rahasianya untuk engkau bisa berkorban? Apa rahasianya untuk kemudian engkau bisa berdamai dengan orang lain? Kadang-kadang kita bertemu dengan orang-orang yang sulit, entah itu di rumah, di sekolah, di kampus, di pekerjaan, di gereja. Pertanyaannya, kalau semua orang sulit itu hadir, engkau akan pindah-pindah terus, pindah rumah, pindah gereja, pindah sekolah, pindah kampus, pindah kerjaan. Mau sampai kapan engkau akan pindah-pindah terus-menerus? Apa rahasianya untuk kau bisa hidup damai dengan sesamamu? Jawabannya adalah berdamai dengan diri. Berdamai dulu dengan diri sendiri. Kita seringkali mendengar kata-kata Allah menerima kita apa adanya. Orang melihat rupa, Dia melihat hati. Allah menerima kita apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Nah, di satu sisi ya memang benar. Ketika Kristus mati di kayu salib, Dia lakukan itu. Dia terima kita apa adanya, termasuk ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mati di kayu salib untuk kita. Roma 5 ayat yang ke-8. Nah, tetapi seringkali teman-teman, kita menggunakan kalimat ini, Allah menerima diri kita apa adanya, ini untuk mengcounter situasi atau kondisi di mana kita merasa atau kita mengalami bahwa ada orang-orang yang tidak menerima kita apa adanya. Kita punya kelemahan, orang sepertinya tidak bisa menerima kita. Kita jadikan kalimat tadi, Allah menerima kita apa adanya, sebagai pelarian kita. Nah, tetapi jangan-jangan ketika kita sedang mengatakan, meskipun orang lain tidak menerima saya, tetapi Tuhan menerima saya apa adanya. Jangan-jangan di balik itu kita nggak pernah bertanya, apakah engkau mampu menerima keberadaan dirimu itu? Jangan-jangan permasalahannya bukan di penerimaan orang lain terhadap kita, tapi jangan-jangan masalahnya adalah di penerimaan diri kita terhadap diri kita. Kadang-kadang kalau kita mau berdamai dengan orang lain, kita datang, atau mungkin berdamai dalam arti misalnya kita meminta maaf. Kita merasa kalau kita minta maaf, seolah-olah posisi kita lebih rendah. Kita seperti orang sedang mengemis. Kita merasa harga diri kita dijatuhkan di sana. Kita takut dipermalukan. Kita takut dihina. Kita takut ditolak. Nah teman-teman, kenapa kita takut? Padahal itu semua belum tentu terjadi. Jangan-jangan kita belum bisa menerima diri kita apa adanya. Kalau Kristus sudah menerima kamu, termasuk dengan segala kelemahan keberdosaan kamu, bukan berarti maksudnya kita mentolerir dosa, tetapi Kristus menerima kamu meskipun kamu berdosa. Pertanyaan, kenapa kamu tidak bisa menerima diri kamu? Kadang-kadang kita juga punya masalah dengan fisik kita, tetapi pertanyaannya, kalau memang itu sudah tidak bisa diubah, kenapa kita harus kemudian susah karena itu? Dan kadang-kadang teman-teman, ketika kita mendapatkan sebuah gambar-gambar motivasional yang intinya adalah menerima diri sendiri, teman-teman, ada satu hal yang menarik ketika di sini digambarkan ada seekor kucing yang bercermin, dan di cermin itu ada bayangan singa, seolah mau bilang, terimalah dirimu sendiri, kamu itu hebat, kamu itu kuat, kamu itu singa loh. Teman-teman, jangan-jangan ini adalah sebuah gambaran tentang bukan penerimaan diri, tetapi penolakan diri. Saya nggak terima, saya ini seekor kucing, saya pengennya jadi singa. Ini artinya apa? Dia bukan menerima diri, dia sedang membohongi diri, teman-teman. Dia menolak keberadaan dirinya. Jangan kita mungkin seperti ini, kamu hebat, kamu kuat, kamu tough, dan seterusnya. Hati-hati, jangan kamu sedang membohongi diri, mensugesti diri. Nah, oleh karena itu teman-teman, ya ketika engkau bercermin, ya udah terimalah dirimu seperti itu. Ketika misalnya ditunjukkan di sini seorang perempuan dengan rambut berombak, ya cerminnya seperti itu. Dengan bentuk kaki yang seperti itu, ya cerminnya juga bayangan seperti itu. Terima keberadaan dirimu sebagaimana Kristus menerima engkau. Nah, jadi teman-teman, apa rahasianya
untuk engkau bisa menjadi pembawa damai, baik di rumah, baik dalam relasi persahabatan. Berdamai dengan diri. Maukah engkau menerima keberadaan dirimu, mencintai dirimu, sebagaimana Kristus mencintai engkau? Nah, teman-teman, mari ingat baik-baik. Di kayu salib, Kristus telah menerima dan mengampuni kita. Ada sebuah ilustrasi tentang seorang manusia yang mempertanyakan cintanya Tuhan. Sehingga dia bertanya begini, I ask the Lord, how much do you love me? Berapa banyak engkau mencintai aku? Kemudian Yesus menjawab, He said, this much. Seluas ini, sebesar ini, sebanyak ini. Dia merentangkan kedua tangannya dan mati di kayu salib. Teman-teman, ingat, kamu hanya bisa mengalami damai ketika ada cinta di situ. Kamu hanya bisa berdamai dengan Allah ketika engkau menyadari engkau dicintai oleh Allah. Kamu bisa berdamai dengan diri sendiri ketika engkau belajar untuk mencintai dirimu. Kelemahan dan keterbatasan, izinkan Allah membimbingmu. Apakah itu memang hal-hal yang harus diubah atau yang memang itu harus engkau terima? Ketika itu bicara tentang mungkin ada keterbatasan fisik tertentu, itu memang harus diterima, ya sudah terima. Tetapi kalau misalnya ini bicara tentang kelemahan karakter, orang yang malas, jangan mentolerir. Jelas, ini bukan satu hal yang harus kita terima terus-menerus. Lawan itu. Kalau itu sudah menjadi bawaan dari engkau, minta pertolongan Tuhan untuk melawannya. Nah, jadi saudara, melalui firman Tuhan hari ini, maukah engkau menjadi pembawa damai di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah relasimu, di tengah-tengah gerejamu, di tengah-tengah masyarakatmu, di tengah-tengah pekerjaanmu, di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Nah, sebagai penutup teman-teman, saya hendak menampilkan satu lagu yang berasal dari kalimat yang ditulis oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Jadi Santo Fransiskus ini adalah seorang biarawan. Dulunya dia seorang yang punya latar belakang kehidupan yang sangat baik sekali, kaya raya, tapi sebagai seorang pemuda dia memuaskan dirinya dengan hidup yang berfoya-foya. Sampai akhirnya ya dia mengalami pertobatan dan singkat cerita dia menyerahkan diri kepada Tuhan menjadi seorang biarawan. Dan ketika dia menjadi biarawan, dia ingin mengabdikan hidupnya sepenuhnya untuk menjadi instrumen atau alat pendamaian bagi sesama. Mari kita menikmati syair demi syair dari lagu ini. Mari kita jadikan ini sebagai doa kita juga di hadapan Tuhan. Make me a channel of your peace.
Mari kita berdoa. Ya Allah, biarlah pujian tadi menjadi doa permohonan kami agar kami bisa menjadi saluran damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah sekolah kami, gereja kami, pergaulan kami, masyarakat kami. Konflik, pertengkaran, pertikaian terjadi ketika ada begitu banyak dewa-dewa kecil, yaitu kami yang begitu egois, yang begitu ingin untuk dipuji, ingin untuk diakui, ingin untuk diterima, ingin untuk semua kemauan kami dipenuhi, orang lain menuruti kami, sehingga terjadi adalah pertikaian, konflik. Demikian juga yang terjadi di dunia ini, peperangan yang terjadi ketika ada orang-orang tertentu yang begitu serakah, yang tidak mempedulikan yang lain, yang merasa kepuasan dirinya lah yang menjadi nomor satu. Dan akhirnya orang-orang lain yang ditindas, disiksa, dianiaya. Tuhan, ketika ada orang-orang yang hidupnya hanya untuk diri sendiri, mengorbankan orang lain untuk dirinya, biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kami belajar untuk hidup bagi Tuhan dan bagi orang lain. Berani berkorban untuk orang lain. Kami berkorban karena kami mencintai mereka. Kami berkorban sehingga kami memaafkan mereka. Kami berkorban sehingga kami bersabar kepada mereka. Tolong kami yang hadir di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kalau kami sendiri sedang mengalami konflik dengan sesama kami, mungkin itu orang tua kami, mungkin itu kakak atau adik kami, mungkin itu sahabat kami, mungkin itu dengan jemaat di gereja kami. Ya Tuhan, pulihkan hati kami. Mampukan kami untuk bisa mengampuni orang lain, sehingga kami terlebih dahulu mengalami damai itu, untuk kami bisa mengupayakan kedamaian di dalam relasi kami. Ingatkan kami bahwa Kristus sudah terlebih dahulu berkorban untuk kami, sehingga kami bukan hanya mengalami ketenangan, tetapi kami mengalami kebaikan, kesejahteraan, keselamatan. Mampukan kami untuk menjadi pembawa damai, pembuat damai di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah relasi kami. Dan kalau ada yang sedang bertikai di rumah, mungkin orang tua kami, papa dan mama kami yang bertikai, yang konflik, yang bertengkar, tolong kami untuk menjadi pendamai. Kalau mungkin kata-kata kami bukanlah menjadi alat pendamai itu, mampukan kami untuk mendoakan mereka, membawa orang tua kami ke dalam doa, agar mereka bisa mengalami damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini, di bulan ini sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang muslim sedang menjalankan ibadah puasa. Mereka sedang mencari kedamaian, kebenaran, pengampunan, keselamatan. Biarlah di dalam ketulusan niat mereka ini Tuhan menyatakan kehadirannya. Tuhan menghadirkan damai sejati yang hanya ada di dalam Kristus. Tolong kami juga untuk bisa berdamai dengan mereka. Kami bisa menjadi sahabat bagi mereka, mengasihi mereka sebagaimana Engkau mengasihi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kondisi bangsa dan dunia ini yang mengalami pandemi virus corona yang sepertinya belum ada titik terang kapan akan selesai. Kiranya Tuhan memberikan kedamaian di hati setiap kami, bahwa meskipun pandemi ini masih terus terjadi, Tuhan tetap mencintai kami, Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan bersama-sama dengan kami, Tuhan tetap pelihara kami. Dan kalau Tuhan berkenan, kiranya wabah ini bisa segera berlalu, dan Kau juga yang menolong untuk kehidupan kami di dalam segala aspeknya bisa dibangun kembali. Kami berdoa juga untuk pemerintah, beri hikmat bijaksana di dalam mengatur berbagai hal, termasuk juga di dalam memelihara orang-orang yang karena pandemi ini bergumul dengan perekonomian mereka. Pekerjaan yang mungkin hanya mendapatkan gaji yang tidak seperti biasa,
atau bahkan harus dirumahkan, diberhentikan dari pekerjaan. Tuhan beri hikmat kepada pemerintah menyelesaikan masalah ini. Tuhan juga tolong berikan hikmat kepada pemerintah dalam menyikapi perawatan bagi para pasien dan juga pengamanan bagi para dokter tenaga medis, sehingga mereka masih bisa tetap melayani para pasien dan bisa lebih aman dari wabah ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami agar bisa tetap menjaga kesehatan kami, dan kami juga bisa mengikuti aturan dari pemerintah, termasuk juga sahabat-sahabat kami yang sedang beribadah ketika mungkin mereka ingin pulang kampung. Bila Tuhan yang berikan solusi, apakah akan ada mekanisme tertentu yang bisa tetap membuat mereka untuk mudik dan lain sebagainya, Tuhan juga lah yang beri hikmat. Tuhan juga berikan hati yang legowo terhadap para sahabat-sahabat kami ini. Ya Allah, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah online pada pagi hari ini yang kami ikuti, Engkau pakai untuk membangun iman kami, memampukan kami untuk menerapkan firman menjadi pembawa damai di tengah-tengah lingkungan kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada saat ini Engkau memampukan kami memilih untuk beribadah meskipun di depan gadget kami. Kami mungkin punya berbagai pilihan. Kami mungkin bisa melanjutkan tidur kami mungkin bisa main game, kami mungkin bisa bersosmed ria. Tetapi kalau pada akhirnya kami memutuskan untuk ibadah secara online pada hari ini, kami bersyukur itu semua karena Tuhan memampukan kami. Dan kiranya ibadah ini bisa bermanfaat bagi kami, membangun iman kami. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami akan menerapkan firman-Mu, tetapi kami juga sadar ada risiko besar yang akan kami hadapi untuk menjadi pembawa damai. Oleh karena itu, sebelum kami mengakhiri ibadah hari ini, satu hal yang kami mohon. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami senantiasa dari hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah memberikan firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan yang telah diberikan kepada kita tidak berlalu dengan sia-sia dan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita masing-masing. Dan ibadah kita telah selesai. Stay safe, stay healthy. Sampai jumpa dalam minggu depan. God bless.